semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Teman-teman, ini adalah video kelanjutan kemarin pas aku bikin nugget ya. Terus ini malam harinya setelah suami aku pulang kerja, terus udah makan malam juga nih. Kita ada jalan-jalan keluar. Sebenarnya ini ada kepentingan juga sih. Jadi kayak suami tuh harus tanda tangan berkas-berkas di organisasinya. Terus pulangnya kita mampir ke Alfa. Sebenarnya tadi ada main juga ke tempat adik ipar aku. Kebetulan dia lagi pulang dari kuliahnya. Terus niatnya tuh mau belanja di swalayan yang biasa aku belanjain itu ya teman-teman, di Eka Surya. Tapi tuh dari kejauhan atau dari depan kayaknya rame banget. Kalau di orang Jawa itu namanya perpegan. Jadi tuh kayak berdesak-desakan karena rame ya, mungkin menyambut Ramadan yang udah besok ya, insya Allah tanggal 1 atau tanggal 2 sih. Nah jadi ya udah aku mutusin belanja di Alfamart aja. Lagi pula kan aku belanjanya itu nggak terlalu banyak ya. Biasanya tuh aku belanja yang barang yang habis aja. Dan ini pertama kali aku beli minyak yang 2 liter yang Sanko. Harganya itu 37.900, tapi aku punya poin member berapa ya, 6.000 gitu, jadi bisa buat potongan. Ini sih menghibur diri ya teman-teman. Sebenarnya kan poin member di Alfa memang bisa untuk potongan produk apapun ya. Jadi aku mikirnya buat potongan minyak goreng aja, karena minyak goreng kan memang harganya lagi mahal ya. Nah ini juga yang Sanko kan yang bagus, biasanya bunda-bunda pada reviewnya yang itu. Terus tadi aku juga ada beli kopi 1 renteng aja. Untuk Ramadan paling tuh ngopinya sahur malah justru ya, kalau suami aku, jadinya mudah-mudahan lebih hemat. Untuk kopi sih di sini ya harganya udah mahal ya, kalau di Eka Surya swalayan tuh masih 10.000. Kopinya tuh 12.500. Terus tadi juga ada ambil kental manis yang Carnation, karena kata suami aku itu paling enak buat bikin kopi susu. Jadi udahlah ya, ambil yang kalengan karena di sini nggak ada yang sasetan. Bisa juga untuk kayak bikin kayak sop buah, es buah gitu, dan minuman lainnya lah ya untuk cemilan-cemilan. Di sini tuh aku pengen beli santan instan, dan yang lagi promo tuh Sunkara sama Mama Koko. Tapi aku nggak ngelihat Sunkara gitu, apa habis apa diborong ibu-ibu gitu. Akhirnya aku ambil yang Mama Koko. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Untuk harga santan tuh lagi mahal ya teman-teman, karena memang kata suami aku harga kelapa tuh di pasaran tuh lagi tinggi. Jadi harga santan pun baik santan segar maupun santan instan ya ikut naik. Ya udah, ini aku ambil 1 aja karena biasanya buat bikin kayak sayur lodeh gitu. Terus kalau aku masak sayur lodeh kan karena aku baru 2 orang di rumah, sekali masak tuh setengah bungkus, jadi masih hemat. Terus aku ngeliat-ngeliat di area sabun-sabun kebersihan. Tapi untuk deterjen aku nggak beli karena beberapa hari yang lalu aku dapat tebus murah gitu dari Alfamart juga. 10.000-an. Nah akhirnya aku beli ini sabun cuci piring karena udah mau habis. Kemarin-kemarin juga sempat ngeteng di warung. Nah ini tuh Salfok ada tempatnya ya. Oke, aku udah di rumah dan langsung aku bongkar aja di malam ini belanjaan aku. Yang pertama, ini aku beli minyak goreng 2 liter yang Sanko, harganya 37.900, tapi dapat potongan 6.000 dari poin member, jadinya berapa tuh? 32 ya kenanya yang 2 liter. Ini memang bagus ya, dulu juga aku suka pakai ini pas zaman minyak murah. Tapi sekarang apa aja yang penting kemasan. Terus yang kedua aku udah beli tepung roti Mama Suka. Ini tuh harganya 8.800 yang 100 gram. Sebenarnya tuh aku pengen beli di toko bahan kue ya, karena lebih murah gitu. Seperempat tuh cuma 7.000. Tapi ya udah ya, karena tadi itu udah tutup gitu, akhirnya ya aku beli di Alfamart. Kemudian ada kental manis Carnation, harganya tuh 10.000. Tumben nih, biasanya tuh di atas 10.000. Dan ada kopi Nescafe serenteng isi 10 saset, harganya 12.500. Mudah-mudahan nanti bulan puasa lebih hemat ngopinya. Terus ini ada sabun cuci piring. Aku ambil yang pakai tempatnya kayak gini karena biasanya tuh aku kalau nyuci piring memang dikucurutin gitu ya. Jadi lebih suka yang kayak gitu biar lebih irit dan awet. Harganya 9.500, gratis spons cuci piring juga. Sebenarnya yang kemasan refill tuh cuma 7.000-an ya. Tapi karena memang aku juga butuh bungkusnya, ya udahlah ya, itu isinya tuh 650 ml. Dan aku beli santan instan, ini harganya 4.500 yang Mama Koko. Kayaknya tuh santan sekarang memang di atas 4.000 semua deh.
Terus ini dapat tebus murahnya, aku pilih yang Roma kelapa yang cookies cream. Ini buat cemilan gitu, kadang suka ngopi terus nyariin cemilan. Kalau nggak ada cemilan basah mending nih kalau ada stokan cemilan kering. Itu harganya 10.000. Oh ya teman-teman, awalnya aku mau nggak beli sirup gitu ya, tapi kadang-kadang suami aku minta buat dibikinin es buah. Jadi aku beli satu aja yang koko pandan, ini harganya 9.500. Karena kalau beli bermacam-macam biasanya tuh kayak nggak kepake gitu sampai berbulan-bulan tuh masih aja ada di kulkas sampai Ramadan berikutnya gitu kan, mubazir ya sayang. Apalagi ini musim hujan, kayaknya tuh untuk nge-es kayaknya bakalan jarang deh, paling teh manis hangat ataupun kolak gitu ya, atau bubur kacang hijau. Oke teman-teman, total belanjaan aku kali ini tuh 97.300 dari budget anggaran 100.000 per minggu ya. Sebenarnya sih aku menganggarkan budget belanja bulanan itu 600.000 per bulan. Cuman untuk akhir-akhir ini tuh biasanya aku belanjanya sesuai dengan barang yang habis atau biasanya seminggu sekali gitu, di antara budget 100.000 atau 150.000 tergantung barang apa aja yang di rumah yang lagi habis. Dan berhubung kali ini tuh aku nggak beli beras, aku juga nggak beli teh gitu ya, jadi nggak beli deterjen juga, aku jadi anggarinnya 100.000, jadi biar ada sisa anggarannya. Tapi sebenarnya mau dibikin sebulan sekali, seminggu sekali, atau sehabisnya barang di rumah, sistem belanja itu bisa aja kita hemat kok dengan kenyamanannya masing-masing. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin belanjanya dibikin sebulan sekali, bisa juga dihemat karena biar nggak bolak-balik gitu ya. Atau mungkin yang sama kayak aku belanjanya sehabisnya barang di rumah juga bisa tetap hemat, karena kan sekarang di sekitaran tempat tinggal kita juga udah marak banget kayak minimarket Alfa Indo ya, yang setiap minggu tuh menyuguhkan promo. Dan jujur aja kalau menurut aku di Alfa Indo juga bisa menghemat karena promo-promonya itu sangat menarik setiap minggu. Makanya tuh keseringan aku suka belanja di situ ya, kecuali kalau misal pengen belanja yang sekalian cuci mata sambil belanja cemilan gitu ya, kadang tuh kesualayan. Oke, by the way, karena tepung tapioka aku udah habis, jadinya aku mau refill. Kebetulan waktu itu tuh dapat harga di Indomaret murah, yang 500 gram, jadi aku mau sekalian refill. Tepung tapioka ini juga sangat aku butuhin ya teman-teman, selain terigu, karena aku tuh sering bikin cemilan, terutama kalau tepung tapioka ini aku suka bikin tahu aci gitu, jadinya aku selalu stok di rumah. Buat campuran juga, kalau bikin nugget, kalau bikin kayak dimsum gitu. Pokoknya serbaguna lah tepung ini. Terus niatnya tuh karena berhubung besok kayaknya tanggal 1 kali ya, atau tanggal 2 udah masuk Ramadan, aku pengen banget ngejar untuk bikin risol yang aku simpan nanti di freezer. Mudah-mudahan hari ini nanti ada tenaga dan moodnya untuk bikin, karena biasanya tuh kalau buka puasa suami aku suka nyariin kayak goreng-gorengan gitu, terutama risol. Jadi risoles gitu ya teman-teman. Jadi pengen bikin meskipun tepung panirnya tuh nggak ada nih, nanti kayaknya cuma cukup buat kayak membalur chicken nugget, tapi nggak apa-apa dibuat dulu adonannya tuh digulung ya sama kulitnya, nanti baru tepung panirnya beli menyusul seperti tadi pas pas bikin chicken nugget. Mungkin mudah-mudahan ini aku semangatnya kumpul sih ya, karena tuh ini ya tadi habis bikinan chicken nugget, habis goreng fillet crispy, itu cucian aku banyak banget perabotannya, jadinya tuh agak capek. Mudah-mudahan tuh esok harinya gitu ya, yang mana hari ini aku bisa semangatin diri aku untuk bisa bikin risoles. Sebenarnya sih di kulkas udah lumayan tuh stoknya, ada nugget, ada apa tuh candil ubi ungu gitu ya, tinggal aku belanja di Mang Sayur. Oh ya, tadi tuh pas keluar rumah sebenarnya aku pengen mampir ke toko buah langganan aku, ke grosiran buah, cuman tuh berpegan teman-teman, sekali lagi nggak hanya di swalayannya tapi di toko buahnya juga. Jadi karena berhubung itu tuh grosir buah terbesar di kota aku, jadi benar-benar kayak berdesak-desakan, dan aku paling males kalau belanja tuh perpegan kayak gitu ya, berdesak-desakan. Jadi kayak nggak fokus, terus juga kayak yang antrinya tuh lama banget pas bayar, pas antri kasir gitu. Makanya aku nanti untuk buahnya sementara pesen aja di Mang Sayur. Aku pengen pesen apel aja gitu ya. Terus nanti Mang Sayur bawa buah apa aku beli. Karena biasanya kalau bulan puasa tuh memang aku lebih butuh apel untuk kayak buah dimakan pas sahur gitu loh teman-teman, supaya tuh meredam asam lambung aku di siang hari pas puasa, jadi nggak mual.
By the way, untuk teman-teman sendiri gimana nih persiapannya, sejauh mana? Ada yang komen katanya, "Mbak, aku mah biasa aja gitu, aku santai-santai aja kalau bulan Ramadan." Ada juga katanya tuh yang, "Aku lebih suka jajan takjil di luar sekaligus kayak nunggu buka puasa." Ada juga yang mengutamakan atau memprioritaskan bikin takjil karena biasanya tuh budget takjil yang bikin boncos. Iya, pokoknya apapun sistemnya kita insya Allah bisa menjalani Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ya teman-teman. Belajar dari pengalaman, aku pun sama, karena pengalaman tahun-tahun dulu tuh seringkali boncos karena aku sibuk jualan kue, makanya tuh kadang nggak sempet untuk masak, nggak sempet untuk bikin takjil. Yang ada meskipun pemasukannya lumayan, pengeluarannya juga nggak kalah besar gitu. Ujung-ujungnya sisanya ya sama aja. Nah, berhubung tahun ini suami aku tuh udah masuk kerja lagi, udah usahanya tuh udah mulai stabil, alhamdulillah. Jadinya aku udah mulai santai ya teman-teman, nggak terlalu gedebak-gedebu kayak 2 tahun yang lalu itu. Kan memang karena suami aku vakum dari kerjanya karena ada kendala di usahanya, jadinya aku masih yang jualan kue banget gitu. Untuk sekarang aku bener-bener stop gitu ya, karena memang pengen nikmati waktu Ramadan aku. Terus suami aku juga katanya lebih nyaman aku begini, kayak dia tuh teropeni, tahu nggak sih teropeni, terurus dari segi makanan, dari segi semua-muanya. Rumah juga katanya tuh rapih, nyaman, keuangan juga stabil gitu ya, karena mungkin aku suka masak, suka bikin cemilan, jadinya untuk budget jajan pun bisa lebih terkontrol. Jadinya ya udahlah ya, karena aku juga menikmati. Mudah-mudahan juga dengan adanya aku mengurangi kegiatan berdagang aku, Ramadan aku kali ini bisa lebih berkah, bisa lebih aku fokuskan untuk ibadah. Karena selain berpuasa, sholat, tarawih, dan terus juga tadarus, ibaratnya tuh banyak ibadah dan pahala lain yang bisa kita cari di bulan Ramadan ini ya teman-teman. Kayak mungkin bersedekah, terus juga kayak mengurus rumah tangga gitu, karena kan yang namanya menikah itu ibadah yang paling panjang ya, dan pahalanya itu besar sekali, apalagi ketika kita dengan ikhlas dan senang hati ngurus semua kebutuhan rumah tangga, keperluan rumah tangga, manajemen keuangan rumah tangga, menjaga harta suami. Meskipun harta suami ya masih nggak seberapa gitu, tapi tetap disyukuri karena alhamdulillah udah dicukupkan dan udah bisa mencukupi semua kebutuhan saat ini, alhamdulillah. Nggak lupa juga ya, tetap ya, aku meskipun nggak jualan tapi di sini juga berusaha produktif lah, ada gitu ya tambah-tambahan dari penghasilan aku sendiri. Meskipun ya bisa dibilang ini jadi sebulan sekali nih penghasilannya untuk aku pribadi. Tapi sangat aku syukuri karena tugas rumah tangga jadi nggak ada yang terbengkalai, bisa keurus semuanya. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Selamat menyambut Ramadan yang insya Allah jatuh di tanggal 1 atau 2 ya. Aku juga mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.